Sesawi Core Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudaraku sahabatku, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku, kita bersama-sama memasuki pekan biasa ke-13 sahabatku. Pada kesempatan ini, Injil Lukas dari bab 9 ayat 51 sampai dengan 62 akan bersama-sama kita dengarkan, akan bersama-sama kita renungkan, kita refleksikan sahabatku. Maka mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke sorga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, refleksi pada kesempatan ini, pada warta Injil pada kesempatan ini, menceritakan seseorang yang mau mengikut Yesus dengan satu kondisi, yaitu bahwa ia diperbolehkan untuk berpamitan dengan keluarganya. Coba kita lihat penggalan ayat di atas tadi. "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, dari ungkapan tersebut tampak bahwa ia belum memutuskan untuk mengikuti Yesus. Sungguh menanggapi keraguan orang itu, dengan tegas Yesus mengatakan tadi dalam penggalan ayat di atas, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku,
Menjadi pengikut Yesus adalah komitmen dan prioritas, sahabatku. Artinya apa? Artinya untuk mengikuti Yesus, Tuhan kita pun harus menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup kita ini, sahabatku. Mengikuti Tuhan Yesus berarti kesediaan memberi hidup, waktu, tenaga, juga pikiran kita untuk tugas-tugas panggilannya, sahabatku yang terkasih, di dalam Kristus. Nah, sahabatku yang terkasih, jangan membiarkan apapun juga menggoyahkan komitmen kita loh untuk mengikuti Kristus, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, Tuhan sungguh memberikan peringatan yang keras dan tegas bagi kita untuk tidak kembali lagi dan tidak menoleh ke belakang lagi. Artinya, kita memang tidak boleh ragu-ragu, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, Yesus mengajarkan agar kita memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah dengan pikiran dan hati kita dengan kesungguhan tanpa ragu, sahabatku. Sungguh tanpa keraguan dan tanpa alasan cadangan, sahabatku. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku, kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada misi yang Tuhan percayakan kepada kita harus memampukan kita untuk menghadapi rintangan apapun yang ada di depan kita, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita pada kesempatan ini diingatkan Tuhan bahwa mari kita melihat ke dalam hati dan pikiran kita. Apakah di dalam hati kita ketika kita mengikuti Tuhan masih ada keraguan, kebimbangan, pertanyaan-pertanyaan? Maka sahabatku yang terkasih, mari kita mencoba melihat kembali. Tuhan mengingatkan tadi dalam penggalan ayat di atas, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Maka sahabatku, mari dengan keyakinan sungguh Tuhan mengingatkan kita tanpa keraguan, tanpa alasan apapun, berani menghadapi setiap rintangan dalam warta sukacita Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, arahkanlah pandangan kami pada jalan-Mu. Semoga kami tidak terlena akan hal-hal duniawi yang membuat kami jatuh dari-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, berefleksi bersama sahabatku. Mari dengan sungguh hati kita bangun hati kita dengan sungguh pikiran hati kita, menyatu dengan Tuhan tanpa keraguan, wartakan sukacita Tuhan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye berkat dalam. Tuhan memberkati.